sisi yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita setiap hari. Sudah selayaknya kita selalu bersyukur kepadanya. Sebelum kita beribadah, mari kita simak pengumuman GMCC Online sepekan. Bagi Anda yang ingin mengikuti ibadah rumah doa secara offline atau onsite, dapat mendaftar di link berikut ini. Ibadah akan dilakukan di Gajah Mada lantai 12 setiap hari Rabu jam 18.30. Pendaftaran man-to-man, pemuritan khusus pria, gelombang ketiga sudah dibuka. Segera daftarkan diri Anda karena tempat sangat terbatas. Kelas akan dimulai pada tanggal 28 April setiap Rabu jam 7.30 malam. Demikianlah pengumuman GMCC Online sepekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan.
Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan." Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Wow, tepuk tangan dulu dong yang luar biasa buat Allah kita. Gak kerasa ya, hampir setahun lebih saya baru injakan lagi kaki di tempat ini. Saudara kangen gak sih sama saya? Apaan sih? Siapa gue gitu ya? Saudara kangen gak mungkin? Teman yang mungkin selama penuh setahun gak ketemu-temu.
saudara mungkin, atau sahabat mungkin, kangen gak? Kangen dong ya. Kalau gak kangen, bingung saya juga. Betul ya? Kalau Bapak Ibu Saudara sendiri aja begitu kangennya dengan teman, dengan sahabat, dengan siapapun itu yang berharga buat Bapak Ibu Saudara, terlebih Tuhan kita amat sangat kangen atas setiap kehidupan kita. Nggak ada yang tepuk tangan? Tepuk tangan dong yang meriah buat Allah kita, yang kasihnya begitu luar biasa. Lebih meriah lagi buat Allah kita bisa? Lebih meriah lagi buat Allah kita bisa? Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Oh, siapkan hatimu lebih lagi. Berikan persembahan yang terbaik, yang terindah bagi Dia. Korban syukur dan bakaran yang indah, yang harum Tuhan Kudus berkenan di hadapan-Mu. Kasihiku Tuhan, cintaiku Tuhan, lebih dari hidupku, lebih dari hidup. Kau dengan cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. Termegah Tuhan, yang takkan pernah berubah, berubah, berubah selamanya. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mari nyanyi melalui hatimu. Rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ini kami, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau mari sekali lagi angkat tangan, angkat tanganmu, angkat tangan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Tepuk tangan dong sekali lagi yang meriah buat Allah kita.
termulia, termulia Yesus. Oh, pulihkan kami hari-hari ini Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hati kami, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Engkau Tuhan. Maka Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja. Tinggal jalan kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Angkat tangan, angkat suaramu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau oh Tuhan Yesus. Hatiku mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku, mari angkat suaramu, angkat hatimu, oh Tuhan. Ternilai harta Kau milikku Tuhan. Keindahan-Mu termulia. Yang termulia. Mari mulai sembah Dia. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik, terindah, termulia, yang termegah Kau di hidupku, di hidupku. Kau yang terhebat, Kau yang terajaib, Kau segalanya.
Yang ku ingini Engkau saja. Tinggal Tuhan dalam kehendak rencanamu Tuhan yang jadi. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku tambah kerajaan. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Allah kita. Oh Tuhan Yesus, kerinduan ya Tuhan, ternilai harta milikku Tuhan. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan Yesus. Di mataku Engkau terbu. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, angkat suara dan hatimu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau di mataku, di mataku, Engkau termulia. Di mataku, Engkau termulia. Tepuk tangan saudara yang meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau yang maha sempurna boleh menjadi bagian kami, bagian hidup kami Tuhan. Betapa kami mengucap syukur yang tiada terkira Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa. Harta yang tidak akan pernah Tuhan tergantikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkaulah segalanya, bahkan maha segalanya di tengah-tengah kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Yesus. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama, kita katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Dengan bangkit berdiri sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kita juga mau menyapa saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin yang ada di rumah beribadah. Shalom Pak Bu. Bersama-sama dengan kita di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Amin saudara. Amin. Siap puji Tuhan. Amin. Biar hanya Tuhan yang layak dimuliakan dan ditinggikan untuk selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan dong sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Tangan semuanya di atas kepala yuk. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yes, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji sembah, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Siap-siap, come on. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Angkat tanganmu, puji sembah. Puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorakan, yes. Siap ya, bersama-sama sing haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Come on drums. Haleluya, amin. Angkat suaramu. Amin. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara sendiri, come on. Haleluya, amin. Sing haleluya. Kau yang berdaulat penuh Tuhan atas seluruh jemaatmu di tempat ini. Haleluya. Kamu bersama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Sing haleluya, haleluya, amin. Yesus Raja Mulia. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Woo! Yes. Amen. Ayo semuanya yuk. Tetap bertepuk tangan di atas kepala. Yang wanita katakan, Karena Kau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. ganti yang pria katakan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Bersama-sama angkat tangan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu. Bersama di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu,
tanganmu. Diselamatkan. Nyatakanlah kerajaanmu di dunia. Come on, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Surgamu Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami mensinkroniskannya Tuhan. Di hadapan tatamu, angkat kedua tanganmu di hadapan tatamu, sembah, amin, semesta pujian senada dengan surga. Di hadapan bersama, ya Tuhan, semesta bersuka. Ayo bersama. Padamu seluruh jiwa, pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, semesta bersama dengan senada dengan surga. Senada dengan surga. Amin. Yang mau tetap hidupnya selaras dan senada dengan surga, lambaikan kedua tangannya, sorakan yes, bukan yes, katakan Kok dibalik-balik ya? Tepuk tangan dong sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Saudara bersuka cita, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Haleluya. Adakah yang baru pertama kali hadir datang tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Ada? Enggak ada. Tetap berdoa. Ada jiwa baru. Oh ada ternyata. Ada ternyata. Tepuk tangannya mana yang meriah dong buat Allah kita. Kanan kirinya kasih tos jauh ya. Selamat datang bro di tempat ini. Luar biasa Tuhan berkati hidupmu dan seluruh keluargamu. Bahkan anak cucumu kelak. Amin. Puji nama Tuhan. Siapkan hati kita lebih lagi untuk terima taburan firman Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan hartamu. Syarabata karabaya. Yesus engkaulah mata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari katakan sekali lagi, Yesus engkaulah permata. Yesus engkaulah permata hatiku.
dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati itu, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Tanganmu angkat bagi dia, katakan Yesus, permata hatiku. Kami nikmati Engkau sebagaimana Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan. Sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai tabib yang ajaib, bahkan sebagai Tuhan sahabat yang sangat setia, harta yang mulia. Tepuk tangan sekali lagi yang mulia buat anak kita. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, semakin indah dan layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Mari katakan sekali lagi, oh Yesus, Yesus Engkaulah ya Tuhan, ya Tuhan, menggantikan, takkan tergantikan Engkau Tuhan, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Bencana nasional sedang terjadi di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Tanah longsor, banjir di mana-mana, jembatan hancur, perumahan hanyut begitu saja, banyak korban yang meninggal. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang kita bangun di Desa Taitnama, PAUD Harapan Bangsa juga mengalami kehancuran. Bapak Ibu, mari bergabung berpartisipasi dengan saya bersama tim Rumah Junior, karena tanggal 10 April saya bersama tim Rumah Junior akan pergi ke NTT mengadakan bakti sosial dan pengobatan. Kita akan membeli paket-paket sembako untuk para korban, pengobatan dan alat-alat mandi, handuk, selimut, dan lainnya. Kami tidak menerima barang saudara, tapi kami berharap Bapak Ibu bisa mentransfer dana Bapak Ibu di nomor rekening ini. Salam Peduli Indonesia. Shalom Bapak Ibu semua, khususnya para pria yang luar biasa di Gereja Gajah Mada City Church atau siapapun yang melihat channel YouTube kami. Saya mengundang para pria, kita akan mengadakan man to man, man mentoring man.
Karena Gajah Mada City Church memiliki sebuah tema pengajaran untuk menjadi pria yang lebih baik dan maksimal. Tanggal 28 April, para pria diundang untuk mengikuti acara Man to Man. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama kita membahas bahwa para pria dan wanita itu memiliki sebuah karakter yang berbeda-beda. Sehingga banyak manusia sesama pasangan bingung sekali bagaimana untuk mengerti, bagaimana untuk menerangkan sebuah masalah dan menyelesaikan masalah karena kita tidak mengerti satu dengan yang lain. Kita belajar karakter. Ternyata manusia itu memiliki warna merah, kuning, hijau, dan ungu. Memiliki kekuatan, memiliki kelemahan, memiliki kesempatan, dan memiliki titik lemah, titik terendah. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana kita mempelajari kehidupan di masa lalu kita dengan mencatat seperti buku diary. Waktu kita zaman SMP, SMA kita suka tulis buah buku diary. Kalau bapak suka ya, saya suka sekali saudara. Dari umur usia kita balita 0 sampai umur 10 tahun kita menulis, 10 sampai 20 tahun kita menulis, 20 sampai 30 dan seterusnya per dekade. Apa saja yang kita tulis? Hal-hal yang bahagia kita tulis, hal-hal yang menangis, menderita, hal-hal yang membuat kita kesulitan, membuat kita trauma kita tulis. Tujuannya waktu kita menulis catatan kehidupan kita, bukan PR loh ya, ini tidak dikumpulkan. Jangan takut ada PR. Tidak ada PR selama acara Man to Man ini diadakan. Nah, tujuannya catatan kehidupan itu dibuat supaya kita bisa menyimpulkan bahwa saya hari ini menjadi orang seperti ini, keadaan saya seperti ini, dulunya pernah terjadi seperti di masa lalu, akibatnya sekarang. Selalu ada sebab akibat. Kenapa jadi pemarah, kenapa jadi emosi, kenapa jadi pendiam, kenapa jadi minder, kenapa mudah gelisah, kesepian, bahkan maaf kata ingin mengakhiri hidup, cepat stres dan depresi. Kita mempelajarinya saudara. Karena itu rumit sekali, makanya bapak-bapak diajarkan untuk belajar mentoring para pria. Setelah kita membuat life journey, saudara, hebatnya materi ini menurut saya hebat. Saya ikutin seminar begitu banyak, tetapi setiap bab di tempat ini, di acara ini saudara ada kuesioner, pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu menghasilkan sebuah angka dan angka itu mewakilkan tentang karakter kita hari ini. Terakhir kita disuruh membuat sebuah rencana kehidupan, passion kita, destiny kita, panggilan kita, sehingga kita mengerti bahwa masa depan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semakin hari semakin baik, penuh dengan masa depan, damai sejahtera, dan bukan rencana kecelakaan. Kalau saudara dari gereja lain silakan bergabung. Kalau saudara dari agama lain yang melihat acara ini silakan bergabung. Karena materi ini materi universal. Kalau dipakai di perusahaan juga bisa, dipakai dari agama apapun juga bisa. Karena acara ini dibuat dari sebuah organisasi gereja Kristen, saudara, maka basicnya ada pembukaan ayat-ayat dari Alkitab. Tapi selebihnya saudara-saudara bisa pelajari di Google juga tentang karakter DISC, warna merah, kuning, hijau, ungu, tentang macam-macam. Saudara sebenarnya bisa menemukan di Google. Kalau bapak-bapak ingin bergabung mengikuti acara seminar seperti ini, harganya sebenarnya 5-7 juta. Tetapi karena gereja yang mengadakan, saudara hanya mengeluarkan dana hanya 75.000 sebagai beli buku ya, ongkos membeli buku. Mari daftarkan sekarang di nomor ini, atau bapak-bapak yang ada di kebaktian onsite langsung daftar di belakang, counter di belakang. Dijamin saudara pasti membuka wawasan. Banyak yang berkata, banyak PR-nya gak? Tidak ada PR ya. Kita nggak sekolah, kita lagi belajar, lagi dimuridkan untuk menjadi seorang murid yang sangat bijaksana. God bless you. Oke, saudara, tahun ini adalah tahun integritas. GBI Gatot Subroto itu menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun integritas, the year of integrity. Dari awal tahun sampai saat ini sudah cukup banyak hamba-hamba Tuhan mengajar kita tentang apa sih integritas, bagaimana sih berintegritas. Tapi saat ini saya mau bahas adalah kenapa kita harus menjadi orang yang berintegritas.
Boleh munculin slide-nya saya. Tema hari ini judulnya saudara ya, kalau saudara suka judul hari ini adalah menjadi pengikut Kristus yang berintegritas. Kenapa kita harus berintegritas? Pertama adalah supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ini sudah didengung-dengungkan selalu, saudara kalau lihat dari khotbah-khotbah Paniko, selalu ngomong tentang Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Firman Tuhan sendiri sudah katakan kalau kita harus jadi orang yang berintegritas. Kenapa? Supaya kita bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Setiap kita memang sudah diselamatkan saudara. Setiap kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Perbuatan baik ini, integritas ini tidak membawa kita untuk masuk surga gitu saudara, diselamatkan enggak, karena kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Tapi setiap kita tetap harus berintegritas, justru karena kita sudah diselamatkan, kita harus menjadi orang-orang berintegritas, supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita bisa lebih lagi dengan Tuhan. Saya enggak akan bahas terlalu banyak mengenai ini saudara, saya akan bahas di nomor 2 saudara. Nomor 2 adalah karena kita membawa nama Kristus saudara. 2 Korintus 3 ayat 2-3 katakan gini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, setiap kita, saudara maupun saya, semua kita saudara, kita menyandang yang namanya Kristen. Setuju? Kita disebut sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan yang perlu saudara sadari adalah kita, waktu kita ada di dunia, atau kita ada dimanapun juga, kita bukan hanya menyandang nama kita sendiri. Saya bukan hanya menyandang nama Boni. Orang memang kenal saya dengan nama Boni, saudara. Tapi waktu orang melihat saya, dia bukan cuma melihat Boni, tapi dia melihat, oh Boni, dulu dia pernah kuliah di sini. Dia bergereja, dia orang Kristen, dia bekerja di mana, orang tuanya siapa saudara. Saudara pernah sering dengar ya, gitu ya, kalau buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Terus juga kalau saudara lihat di sosmed terutama saat ini, banyak yang dibilang, kan lu kan orang Kristen, kok lu begitu? Atau kadang-kadang diomelin, tiap hari ke gereja, apa gunanya? Mana perubahannya? Padahal katanya tiap hari gereja, katanya orang Kristen, kok masih nipu gitu saudara. Saudara, yang dirusak bukan hanya nama saudara sendiri, yang dirusak adalah nama Kristus. Yang dirusak adalah kekristenan saudara. Kalau saya analogikan ke zaman sekarang saudara ya, ini karena kita sudah tidak zamannya orang-orang nulis surat, kita adalah postingan terbuka saudara buat dunia. Saudara sadar atau nggak sadar waktu kita post sesuatu di Facebook contohnya saudara, atau di Twitter atau segala macam, itu juga mencerminkan diri kita. Orang Kristen kok postingnya seperti ini gitu ya. Orang Kristen ada postingannya bagus-bagus gitu ya. Rohani ayat, terus tiba-tiba ada satu postingan jelek gitu. Marah-marah begitu, dia akan ngomong, selama ini postingan bagus-bagus tapi kok ini begini saudara. Peribahasa yang mengatakan karena nilas titik rusak susu belangga itu nggak pernah hilang saudara, nggak pernah hilang. Saya punya satu teman kantor, ini senior saudara, dia adalah diaken di satu gereja. Dia kalau tiap hari saudara ya, kalau tiap hari kita bisa ngeliat dia ke ruangan dia akan baca Alkitab saudara. Baca Alkitab tiap hari, pagi selalu baca Alkitab tempat dia. Tapi begitu dia lagi bercanda saudara, itu joroknya amit-amit. Dan apa yang terjadi? Temennya akan ngomong, temennya ngomong. Tiap hari baca Alkitab apa gunanya? Tiap hari jadi diaken gitu ya. Kadang-kadang suka khotbahin orang terus apa gunanya? Begitu bercanda begini, begitu ngomong begini. Gitu. Kita selalu membawa, kita adalah akuarium yang benar-benar terbuka. Orang akan melihat kita saudara. Saudara kalau akhir-akhir ini lihat di sosmed, saudara akan ada pertarungan antara satu dengan yang lain, itu bawanya tuh macam-macam. Saya ada satu orang lagi, orang kantor saudara, kalau begitu marah,
lagi marah ke anak buahnya nih ya. Dia marahnya bukan cuman ngomong goblok lu, bukan saudara. Lu kuliah di mana? Emang kampus tuh ngajarin seperti ini? Gitu. Oh ternyata lulusan ini begini, gini. Itu dibawa, selalu dibawa. Begitu kita lihat, oh ternyata orang tua lu begini sih. Makanya anaknya begini. Itu selalu dibawa. Dan saudara perlu tahu dimanapun kita berada. Kita bawa identitas kita bawa diri kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu dimanapun kita berada kita harus menunjukkan jati diri kita yang benar, integritas kita yang baik supaya orang-orang dapat melihat kita semua, orang-orang dapat melihat kita sebagai satu pernyataan Kristus di dalam dunia ini. 1 Korintus 6 ayat 20 katakan ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidup kita, dengan kelakuan kita, dengan integritas kita, dengan pendirian kita di dunia ini, kita mencerminkan Tuhan yang ada di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi bukan cuman karena dekat dengan Tuhan, bukan. Tapi juga karena kita mau membawa nama baik Tuhan dalam dunia ini. Kita mau memberitahu kalau Kristus itu ajarannya baik loh. Kristus itu ajarannya kasih loh. Jangan cuman kita ngomong tentang kasih, tapi kita tidak melakukan kasih. Jangan kita ngomong supaya orang sabar, tapi kita sendiri gak sabar saudara. Jangan kita ngomong orang beri, atau kita ngomong orang berbuat baik, kita sendiri tidak berbuat baik. Itu saudara. Nah sekarang bagaimana caranya, bagaimana sih supaya kita bisa jadi orang yang berintegritas, saudara. Integritas itu kan sebenarnya kalau dikatakan adalah suatu sikap kita yang tepat pada tempat yang tepat, saudara. Dengan keadaan yang tepat, saudara. Integritas seseorang waktu dia ada di dalam rumah sebagai bapak, waktu dia ada di kantor sebagai karyawan, sebagai atasan, atau waktu dia ada di gereja, setiap kita ada porsinya masing-masing, saudara. Kita tidak bisa terapkan secara full 100% sama persis waktu kita di kantor ngadepin orang-orang dengan kita ngadepin anak-anak di rumah. Nggak bisa. Oleh sebab itu kita perlu tahu porsinya tuh seperti apa. Sebagai orang Kristen kita tuh harus apa gitu ya. Oleh sebab itu kita harus mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kita harus hidup. Apa yang benar, apa yang tidak. Efesus 5 ayat 15-17 katakan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita perlu mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita jalani, Tuhan mau kita hidupi, kita harus hidup seperti apa saudara. Caranya pasti banyak saudara ya, baca Alkitab setiap hari, gitu ya, saudara dengar firman Tuhan, saudara baca buku-buku, membangun diri saudara, mulai mengerti, oh kalau ini gak boleh, oh kalau ini boleh, kalau bersikap tuh harus begini, saudara. Tapi ada juga saudara, yang harus kita lakukan adalah kita belajar saudara, menjadi seorang murid. Roma 12 ayat 2 katakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Pembaharuan setiap budi, pengenalan akan Tuhan, belajar firman Tuhan lebih dan lebih lagi, supaya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Apa yang baik, apa yang tidak, apa yang boleh, apa yang tidak saudara. Waktu kita tahu, waktu kita mengenal lebih lagi, kita tahu posisi kita berdiri di mana. Contoh saudara, waktu jalan-jalan ke Singapura saudara, yang pertama kali orang kasih tahu saya adalah Singapura tuh nggak boleh begini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Bahkan ada satu kertasnya gitu ya, PowerPoint-nya atau PP-nya gitu ya, Singapura kota dengan ratusan larangan gitu. Ada nggak boleh makan di bus, nggak boleh nyebrang sembarangan, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Waktu saya ke Singapura, apa yang saya lakukan? Saya belajar, tahu dulu, oh ini nggak boleh karena akan denda segini banyak, ini nggak boleh akan denda segini banyak, ini nggak boleh akan denda segini banyak. Waktu ke Singapura kita ikutin loh saudara, kita ikutin saudara. Saudara pernah lihat orang makan di Singapura? Anak saya begitu mau keluarin permen gitu bilang, jangan,
$200 gitu ya, 2 juta gitu ya, jangan makan 2 juta. Nyebrang sembarangan, jangan nyebrang sembarangan, 3 juta itu sekali nyebrang gitu ya, dendanya gede, jangan. Kita belajar hal seperti itu. Caranya belajar, karena kita harus tahu saudara, kalau kita nggak tahu, kita mungkin salah melakukan. Tapi rule is rule, peraturan adalah peraturan saudara. Saudara nggak bisa langgar lampu merah atau belok kiri langsung gitu terus ketemu polisi. Katakan gini, karena saya nggak tahu Pak, nggak bisa saudara. Peraturan adalah peraturan, saudara tetap harus ikuti. Saudara tahu nggak tahu, saudara tetap didenda. Gitu. Nah oleh sebab itu kita harus belajar, kita harus tahu Tuhan maunya apa buat setiap kita. Apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang enggak berkenan kepada Tuhan. Waktu kita lakukan ini, baik atau enggak gitu. Yang ini boleh atau enggak. Kita punya Roh Kudus masing-masing dalam kita, itu yang akan mengingatkan setiap kita. Cuma kita juga harus belajar saudara, kalau kita enggak pernah belajar, kita enggak pernah tahu bagaimana kita tahu itu boleh atau enggak boleh. Benar atau enggak benar, tidak atau tidak, bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Saudara, waktu kita semua, saudara, semua kita, hidup ini adalah pelajaran gitu saudara. Ingat ya, hidup ini adalah pelajaran. Saudara sekolah, itu belajar. Saudara setelah lulus sekolah, saudara kuliah, itu belajar. Bahkan setelah kuliah pun lulus, waktu masuk mulai kerja hari pertama pun kita belajar saudara. Akan ada orang yang ngajarin kita kerjanya itu seperti ini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi setiap kita harus terus belajar saudara. Nah, contoh ya saudara, contoh lagi. Pemusik deh, saya kasih contoh pemusik deh. Ini saya tahu ada beberapa pemusik yang otodidak, mereka nggak ada kursus saudara, nggak kursus beneran, jadi cuma belajar doang. Tapi begitu dia bisa, tetap harus dia akan nyari orang yang lebih mampu untuk ngajarin dia supaya dia bisa naik lebih lagi, supaya dia lebih jago lagi, gitu. Saudara kalau lihat seorang dokter, saudara dokter spesialis terutama itu sebelum dia mulai benar-benar praktek dia akan ikut kepada satu orang yang sudah senior, sudah jago gitu. Anak saya tahun lalu itu jatuh patah tulang saudara di kaki. Terus kita datang ke dokter, dokternya ini begitu jelasin ke kita, ini kita ngomongnya wah ini dokter udah keren banget, udah canggih banget, udah segala macam. Tapi ternyata ini dokter spesialis masih punya mentor saudara, ruangannya pas di sebelahnya. Jadi kalau dia lagi analisa ini, kira-kira dia mulai agak bingung mengerti, dia akan ke ruangan sebelah, dia nanya, Pak, ini gini, benar atau enggak? Lalu dokter senior akan berikan saran, ini. Supaya dia lebih bisa lagi, dia lebih tahu lagi. Setelah nanti dia sudah jadi senior, dia akan melakukan hal yang sama saudara. Dia akan mementori, dia akan mengajarkan kepada orang-orang junior, dia akan pilih satu, dia akan ikut, terus dia akan tuntun, dia akan pimpin. Nah kita, GMCC saudara juga lakukan hal seperti itu. Kita tahu fungsi dari pemuritan, kita tahu fungsi dari pengajaran ini saudara. Makanya saat-saat ini saudara mulai dari akhir tahun lalu, kalau nggak salah sekitar September, Oktober kita sudah mulai namanya pementoran saudara. Jadi ada penuntunan yang diberikan dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dan jumlahnya nggak banyak saudara. Saudara kalau belajar begini ya, ini kan kita belajar juga nih saat ini. Saudara cuma dengar satu arah, khotbah, selesai. Atau saudara kalau belajar sendiri, bisa juga, otodidak. Tapi saudara tetap butuh orang yang ngeliatin saudara untuk memberitahu, oh yang kita belajarin saat ini ternyata nggak begini loh, nggak bener loh. Udah update saat ini gitu ya, udah lebih keren lagi. Temponya atau cara mainnya udah lebih advance lagi, bukan cuma begini tapi bisa lebih gini gitu. Nah, itulah fungsi dari suatu pementoran saudara. Ada orang-orang yang melihat saudara secara khusus, ada orang-orang yang menuntun saudara secara khusus. Jumlahnya nggak banyak, hanya 5 orang. Satu mentor hanya pegang 5 orang saudara. Supaya begitu saudara mau curhat, begitu saudara mau ngomong, begitu saudara punya masalah, saudara bisa cerita. Bisa cerita ke mentor, bisa cerita juga ke ketua kul saudara. Itu juga salah satu fungsi dari pementoran. Waktu saudara ikut kul bersama-sama, akan ada ketua kul, akan ada gembala kul yang mementori saudara, menuntun saudara, membawa saudara, mengajak saudara untuk bertumbuh bersama-sama. Saya bilang bertumbuh bersama-sama saudara, karena kita semua masih belajar. Bahkan mentor saudara juga punya mentor lagi. Mentornya punya mentor lagi. Saya, contohnya, kita punya gembala, punya Pastor Paulus. Pastor Paulus punya gembala, dia punya Pak Niko, ada lagi. Pak Niko pun sebenarnya tetap ada saudara, yang dia tempat buat
kalau curhat, kalau ngomong. Itu ada berjenjang. Semua orang perlu seperti itu. Supaya kita ada yang menjaga, kita ada yang menasehati, kita juga ada tempat buat kita ngomong, tempat buat kita curhat gitu saudara. Tempat buat kita nanya-nanya ngapain, dan orangnya ya harus orang yang mengerti kita, harus orang yang tahu kita, harus orang yang dekat dengan kita. Nggak bisa tiba-tiba ke sembarang orang gitu. Contoh kalau saudara punya masalah gitu ya, saudara datang ke Pastor Paulus deh, ngomong, nanya gitu ya. Nah, Pastor Paulus kan sebenarnya juga hanya tahu sebatas adalah waktu saudara cerita sama dia. Apa yang saudara ceritakan kepada dia, dia tahu. Tapi apa yang saudara nggak ceritakan, dia nggak tahu saudara. Apa yang saudara nggak ngomong, dia nggak tahu. Bisa sih gali-gali, tapi juga nggak 100%. Tapi contoh kalau dia tiap hari gitu ya, bergaul dengan saudara. Tiap hari dia ngerti, oh punya keluarga seperti ini, anaknya seperti ini, keadaannya seperti ini. Waktu saudara cerita dia akan tahu, oh karena backgroundnya tuh ada masalahnya tuh ada. Karena latar belakangnya tuh ada, kendalanya tuh seperti ini, dari tempat lain seperti ini. Itu adalah gunanya seorang mentor, untuk menuntun, untuk sama-sama, untuk bertumbuh saudara. Saudara, yang perlu saudara sadari adalah Tuhan waktu dia katakan dengan amanat agung, dia tidak katakan setiap kita untuk pergi menjadikan bangsa orang Kristen saudara. Enggak. Dia suruh kita untuk pergi menjadikan semua orang murid. Katakan amin. Katakan murid. Nah, yang bangun cuma di depan doang. Yang di belakang masih pada bengong. Katakan murid. Oke, setiap kita harus jadi murid. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung Tuhan adalah supaya kita semua menjadi murid dan kita memuridkan orang lain. Murid di sini, saudara, tidak menggunakan kata student dalam bahasa Inggris. Bukan murid dalam arti kita sekolah belajar, saudara, tapi dia menggunakan kata disciple. Disciple itu pengikut, gitu ya. Tuhan Yesus cuma punya 12 murid, dia tidak punya lebih dari itu. Setiap murid punya murid-murid yang juga orang-orang yang dekat dengan mereka. Paulus, dia punya Barnabas, dia punya Silas, orang-orang yang benar-benar dimentori oleh dia, yang benar-benar dilihat oleh dia. Semuanya saudara. Nah, Dietrich, bacanya susah nih ya, Dietrich Bonhoeffer. Ini seorang teolog saudara. Dia adalah martir, waktu masa pemerintahan Hitler, dia lawan benar Nazi dan akhirnya dia martir. Dia ngomong gini, ada quote-nya yang bagus. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kekristenan tanpa pemuritan, tanpa pementoran adalah kekristenan tanpa Kristus. Kenapa? Karena kita berjalan sendiri. Kita nggak tahu kita mau kemana arahnya. Karena tidak ada mentor, tidak ada yang memberitahu kita, tidak ada guru yang mengajar kita jalan sendiri. Oleh sebab itu setiap kita, sekali lagi saya tekankan, setiap kita harus menjadi murid. Kita harus menjadi disciple-nya Tuhan. Disciple itu juga adalah kata dasar dari disiplin. Jadi murid, jadi disciple itu bukan yang cuman mau-maunya doang, yang sekali ikut, sekali enggak, sekali jadi murid, sehari enggak gitu saudara. Saudara kalau lihat anak-anak sekolah kita, dia harus ikuti segala pelajarannya dari awal kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tiap hari harus bangun pagi, jam 7, jam setengah 8 udah harus standby. Saat ini dia standby-nya di Zoom gitu. Tiap pagi harus bangun, dipaksa bangun walaupun gak bisa bangun. Ayo bangun, ikuti pelajaran. Setengah 8 sampai jam 2 tiap hari, saudara. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah. Saudara bisa bayangkan berapa banyak waktu yang dia gunakan untuk dia menjadi murid. Tapi setelah dia lulus, dia punya pengetahuan, dia punya pengalaman. Dan setelah itu pun dia bisa menjadi mentor, menjadi guru buat orang-orang yang lain yang baru mengerti saudara. Sebab itu saya ajak sama-sama setiap kita, yuk mari kita sadari bahwa setiap kita perlu jadi orang-orang yang berintegritas dalam Tuhan. Tapi kita jadi berintegritas juga bukan cuma integritas yang asal kita tahu, yang menurut kita sendiri, tapi kita tahu juga integritas sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya adalah setiap kita menjadi murid. Dan setelah kita menjadi murid,
akhirnya kita harus memuridkan orang. Karena itu adalah amanat agung yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengangkat tangan kami, biar berkat kasih karunia Tuhan Yesus, damai sejahtera oleh Roh Kudus, penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, Immanuel, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.